Cerita diawali dari keanehan yang dirasakan seisi ruang kelas. Guru itu bertanya kepada muridnya, siapa aja merasa gemeteran. Semua murid pun angkat tangan, kecuali satu murid yang lagi tidur. Dan ternyata dia adalah Baki. Seisi kelas yang melihat Baki tidur sambil ngiler pun tertawa, dan seketika lupa kejadian aneh itu. Saat jam istirahat, ada 3 orang yang mau ributin Baki. Dan mereka pun merasakan aura menakutkan dari Baki. Karena takut, mereka pun membiarkan Baki pergi. Beberapa waktu kemudian, seisi sekolah heboh karena Tokugawa datang ke sana. Rupanya dia sedang mencari Baki. Tokugawa mengatakan jika saat ini ada 5 narapidana elit yang kabur dan sedang menuju Jepang. Yang pertama adalah Dorian, narapidana di penjara Amerika yang masih hidup setelah dihukum gantung. Bahkan dia membunuh semua penjaga di sana sebelum kabur. Yang kedua adalah Doyle, narapidana dari penjara Inggris. Dia masih hidup setelah dieksekusi di kursi listrik, dan dia pun membunuh semua penjaga di sana. Yang ketiga adalah Sikorsky, narapidana di penjara Rusia. Dia kabur dengan memanjat dinding besi setinggi 100 meter. Bahkan dia juga menghabisi Garland. Yang keempat adalah Spek. Dia kabur dari penjara bawah laut Amerika dan juga membunuh semua polisi penjaga pantai. Yang terakhir adalah Yanagi. Dia kabur dari penjara khusus dan juga membunuh semua penjaga. Dan kelimanya menuju Tokyo dengan satu tujuan, yaitu ingin merasakan kekalahan. Dengan kata lain, mereka mencari Baki. Keesokan harinya, 3 murid rese itu pun kembali datang mencari Baki. Tapi kali ini, mereka datang membawa abang-abangan. Salah satu murid itu ketakutan melihat abang-abangannya dihajar Baki. Dia langsung menodongkan senjata ke arah Baki. Baki pun dibuat terkejut. Ternyata salah satu dari narapidana itu ada di sana, dan dia adalah Spek. Murid berwajah tua itu pun ketakutan melihat Spek. Lalu dia memberikan senjatanya kepada Spek. Dan secara mengejutkan, Spek malah nembak dirinya sendiri. Spek terkejut karena ternyata manusia terkuat di Tokyo hanyalah seorang bocah. Dan Spek pun langsung mengajak Baki salaman. Ternyata Baki kena prank. Baki yang masih kaget pun ditendang dan dihajar habis-habisan oleh Spek. Sesaat kemudian polisi datang dan menangkap Spek. Spek pun kembali mengajak Baki salaman. Ternyata Baki diprank lagi. Sementara itu di lain sisi, Doyle membunuh Rob Robinson, seorang petarung pro yang kebetulan sedang olahraga. Di tempat yang berbeda, Yanagi juga mengunjungi Shibukawa dan memberinya sedikit pelajaran. Begitu juga dengan Shishinkan Karate. Saat Katsumi dan Retsu sedang berlatih, tiba-tiba Dorian datang dan mencari Doppo Orochi. Katsumi yang meminta Dorian membuka sepatunya malah dihajar habis-habisan oleh Dorian. Retsu pun langsung ingin melawan Dorian. Dan secara tiba-tiba Dorian langsung menyerang Retsu. Tapi Retsu langsung bisa menghindar dan menendang wajah Dorian. Tapi lagi-lagi dengan cara licik, Dorian pun akhirnya bisa kabur dari tempat itu. Kantor polisi pun dibuat gaduh karena Spek mengajar kepala polisi dan juga bisa keluar masuk penjara sesukanya. Dan keesokan harinya di sekolah, Baki sedang mengikuti tes pelajaran olahraga. Karena Baki memiliki kekuatan yang tidak normal, Baki pun mengacaukan semua tesnya. Tapi saat tes lari, Baki berlari dengan lamban. Rupanya dia sedang berlatih dengan metode visualnya. Malam harinya, Tokugawa bertemu Igari di restoran. Namun Sikorsky datang dan menghajar salah seorang di sana. Tidak puas dengan itu, Igari pun dihajarnya juga. Kemudian Tokugawa pun mengajak Sikorsky ke arena pertarungan bawah tanah. Tapi tidak disangka, para narapidana yang lain pun datang ke sana. Tak berselang lama, secara mengejutkan, Baki dan yang lainnya pun datang ke sana. Tokugawa mengatakan jika Baki adalah pemenang turnamen yang pernah ia buat. Tapi kali ini mereka ingin pertarungan dan bukan pertandingan. Maka dari itu mereka membuat aturan sederhana, yaitu siapapun boleh menyerang siapa saja, kapanpun dan dimanapun. Atau dengan kata lain, pertarungan tanpa aturan. Doppo mengincar Dorian, namun ternyata Retsu pun demikian. Doppo langsung menyerang Dorian, namun ternyata Dorian telah menyiapkan jebakan. Dan karena itu, tangan kiri Doppo pun putus. Meskipun begitu, Doppo masih sempat meninju Dorian dengan tangan buntungnya, kemudian ia kabur. Di lain tempat, Igari pun mengajak teman-temannya mengeroyok Sikorsky. Sikorsky pun dibawa ke tongkrongan mereka. Tapi ternyata Sikorsky hanya pura-pura kalah. Di sana Igari dan kawan-kawannya dihajar habis-habisan. Di taman kota, Baki dan Kojue lagi pacaran. Lagi enak-enak cipokan, ternyata Spek muncul. Dan tiba-tiba Hanayama datang dan menggiring Spek. Dan Hanayama memperlihatkan tato kebanggaannya. Spek pun terus-terusan menyerang Hanayama. Dia menghantam Hanayama berkali-kali, tapi Hanayama tetap berdiri.
Hanayama mulai membalas. Ia menghantam Spek habis-habisan, dan Spek pun pingsan. Lalu Spek pun dibawa Hanayama ke kantor polisi. Tak berselang lama, Spek pun bangkit kembali. Ia langsung membalas Hanayama, bahkan menembakinya berkali-kali. Hanayama mulai kesetanan. Ia merobek tangan Spek dan menghajar Spek habis-habisan. Kali ini Spek benar-benar tumbang. Keesokan harinya, secara mengejutkan Doyle datang dan mencari Baki di ruang kelasnya. Baki langsung menyerang Doyle. Namun karena Baki tidak ingin melibatkan teman-temannya, Baki pun kabur. Tapi tak disangka-sangka, Yanagi yang menyamar menyerang Baki secara tiba-tiba. Dengan senjata sabitnya, Yanagi terus-terusan menyerang Baki. Dan Baki pun semakin terdesak. Dan saat itu, tiba-tiba Shibukawa datang menolong Baki. Shibukawa dan Baki langsung mengeroyok Yanagi. Tapi malahan, Yanagi bisa menjatuhkan Baki. Bahkan, ia membuat Baki pingsan dengan teknik rahasianya. Tak lama kemudian polisi datang dan Yanagi pun langsung kabur. Baki yang terbangun pun kebingungan, tapi Shibukawa mengatakan jika ia sudah dikalahkan. Malam harinya, Baki dan lainnya berkumpul di rumah Tokugawa. Tokugawa mengatakan ia kecewa dengan Baki karena sebagai juara, Baki terlalu lembek. Mendengar hal ini, Hanayama langsung marah. Tapi Tokugawa mengatakan justru ia yang harusnya paling kecewa. Saat Baki ingin pergi, tiba-tiba Dorian datang. Dorian datang dengan membawa seember bensin. Tapi sebelum Dorian membakarnya, Dorian dikejutkan dengan serangan dari Katsumi. Katsumi pun langsung membakar Dorian. Tapi tak lama, Dorian bangkit dan mulai menyerang. Ternyata Katsumi mengajak Kato. Kato langsung menghajar Dorian dan memotong kupingnya. Dengan senjata kawatnya, Dorian langsung menyerang Kato dan Katsumi. Namun hal itu digagalkan Doppo Orochi. Dorian yang terdesak pun mengeluarkan granat yang disembunyikan dalam mulutnya. Dan ia berhasil kabur. Dorian bersembunyi di tempat rahasianya. Tapi diam-diam Kato mengikutinya. Tapi Kato malah masuk sarang macan. Dorian yang kesel karena kupingnya dibikin putus. Makanya Kato dihajar sampai hampir mampus. Katsumi yang gak terima sohibnya diginiin, langsung ngumpulin anak-anak Shishinkai. Dia ingin agar Dorian segera ditemukan. Dan anak Shishinkai pun berhasil menemukan Dorian, lalu membawanya ke taman bermain. Saat Dorian mau dikeroyok, dia cari alasan. Dia ingin bertaruh 1 lawan 1. Mereka semua langsung kena mental. Lalu Dorian dibiarkan masuk ke taman hiburan itu. Di sana Dorian sudah ditunggu seseorang, yaitu salah satu murid Shishinkan Karate. Tapi Dorian malah lari dan memancingnya ke wahana roller coaster. Dari atas sana, Dorian melempar orang itu beserta dirinya sendiri. Dan tubuh mereka pun terhempas ke bawah. Dan lagi-lagi dengan cara liciknya, Dorian pun selamat. Lalu datanglah Katsumi bersama Retsu dan Doppo Orochi. Katsumi mengatakan pada Dorian, "Lu tuh nothing." Tapi tiba-tiba Dorian malah menanyakan pendapatnya kepada Retsu. Dan Retsu pun menyadari ternyata Dorian adalah kakak seperguruannya. Oleh karena itu Retsu nggak bisa ngelawan Dorian. Katsumi kesel karena Retsu nggak setia kawan. Tapi Retsu bilang, "Please ngertiin gua bro." Doppo Orochi pun udah gak sabar ngelawan Dorian. Dia pun langsung maju menyerang Dorian. Dan semua kaget ketika gift tangan Doppo pecah. Ternyata tangan Doppo masih ada. Rupanya saat tangan Doppo putus, dia buru-buru berobat ke temennya. Doppo pun terus menyerang Dorian. Tapi tiba-tiba Doppo menyerang secara asal-asalan. Rupanya ia telah terkena hipnosis Dorian. Namun saat Dorian ingin menyerang Doppo, malahan Doppo menyerangnya balik. Doppo terus-terusan mengajar Dorian. Ia terus mengajar habis-habisan. Doppo semakin tak terkendali. Dorian pengen dibuat mati. Lalu tiba-tiba Kato datang. Ternyata Doppo mengundangnya. Doppo menyuruh Kato untuk menyelesaikan dendamnya. Tapi saat Kato ingin menghabisi Dorian, tiba-tiba Dorian menangis dan mohon ampun. Doppo pun pulang ke rumah. Tetapi di sana ia merasakan keanehan. Doppo panik mencari istrinya. Namun saat ia sadar akan sesuatu, tiba-tiba Dorian menyerangnya. Setelah itu Dorian menemui Retsu. Sebagai adik seperguruan, Retsu pun menasihati Dorian. Dan Retsu pun langsung menuju wajah Dorian sekuat tenaga. Dan ketika dalam perjalanan menuju kantor polisi, Dorian menunjukkan tingkah aneh. Rupanya ia telah kehilangan akal sehatnya. Sementara itu di tempat berbeda, Sikorsky telah menculik Kozue. Kepolisian Jepang berencana melawan penjahat dengan penjahat. Makanya mereka meminta bantuan Mr. Oliva. Dan berkat bantuan Katsumi, Baki pun bisa menemukan Sikorsky.
Sementara itu, Sikorsky tampak berselisih paham dengan seseorang. Nampaknya ia tidak senang dengan ide yang diberikan orang itu. Dan ternyata orang itu adalah Yujiro Hanma. Sepertinya dia ingin menggunakan Sikorsky untuk memancing kemarahan Baki. Tiba-tiba Sikorsky menendang, tapi tendangan itu dapat ditangkis dengan mudah oleh Yujiro Hanma. Sikorsky ingin kembali menyerang, namun serangan itu dihentikan oleh Biskuit Oliva. Tak lama kemudian, Baki pun datang, dan ia pun langsung mengamuk. Baki menghajar Sikorsky bertubi-tubi dan ia menendangnya keluar jendela. Oliva meledek Baki dan Baki pun langsung menghajarnya. Namun serangan Baki tak berpengaruh pada dirinya. Dan secara mengejutkan, tahu-tahu Sikorsky sudah ada di belakang Baki. Sikorsky balik menendang Baki dan setelah itu dia langsung kabur. Sikorsky lari ke tempat persembunyiannya, tapi diam-diam ternyata Baki ngikutin. Sikorsky langsung dihajar, kepalanya diemberin, bahkan bijinya dipecahin. Dan ternyata Oliva juga ada di sana. Baki pun heran. Melihat kesempatan itu, Sikorsky langsung bangkit dan menyerang Oliva. Tapi serangannya nggak mempan. Dan Oliva langsung balas gaplok Sikorsky. Dan Sikorsky pun langsung pingsan. Oliva kembali ke kantor polisi. Tapi ternyata Doyle menyamar dan menyusup ke sana. Doyle langsung menyerang Oliva. Namun Oliva bisa langsung bangkit dan membanting Doyle. Mendengar keributan, Sonoda dan Shibukawa pun datang. Tapi ternyata Doyle telah kabur. Sementara itu, Shinogi Koso ngambek karena diajak melawan narapidana. Makanya dia minta Kasumi untuk memberikan informasi. Setelah itu, Shinogi langsung meluncur ke lokasi. Tanpa banyak omong, Doyle pun langsung digamparin. Doyle pun terdesak dan akhirnya memakai senjata rahasianya. Dan Shinogi Koso pun terkapar. Sementara itu, Baki dan Kojue lagi berduaan. Rasa-rasanya mereka lagi kepengen. Tahu-tahu ada Yujiro Hanma. Dan Yujiro memberikan nasihat bijaknya. Baki, kalau mau kuat, sering-sering lagi tuan. Habis itu, Yujiro pun pergi. Kureha nggak terima adiknya dihabisin. Makanya dia minta tolong kakak tiri Baki, Jack Hanma. Dan di tempat berbeda, Retsu nggak sengaja ketemu Doyle. Dan setelah itu, mereka sepakat bertarung. Tapi Doyle ngajak Retsu minum dulu. Doyle mau nyerang Retsu secara tiba-tiba, tapi malah dia keduluan. Dan Retsu langsung menyerang Doyle dengan pisaunya berkali-kali. Doyle berusaha kabur, tapi Retsu mengejarnya. Retsu ngeluarin golok yang disembunyiin di badannya. Terus Doyle dibacok. Dengan bom asap, Doyle berusaha kabur lagi. Tahu-tahu Retsu ditusuk dari belakang. Doyle pakai senjata rahasianya, tapi Retsu bisa menghindar. Kali ini Retsu benar-benar pengen bikin mampus Doyle. Lagi enak-enak gebukin Doyle, tahu-tahu ada yang nyuntik Retsu dari belakang. Ternyata dia Jack Hanma. Jack nggak tertarik sama musuh yang cedera, makanya Doyle disuruh pulang. Saat Doyle mau pulang, dia ngeliat Retsu yang pingsan lagi digangguin preman kampung. Makanya dia ngusir preman kampung itu dan rela menjaga Retsu sampai pagi. Retsu terkejut karena Doyle yang terluka parah rela menjaganya sampai pagi. Lalu Retsu membawa Doyle ke Shishinkan Karate untuk diobati. Setelah beberapa hari pingsan, Doyle menghilang. Tapi malam harinya, Doyle kembali dan meledakkan Shishinkan Karate. Saat Doyle kabur, dia dijegat Doppo Orochi. Doppo langsung mengajak dia bertarung. Dan Doppo menghajarnya sampai pingsan. Saat Doyle bangun, tahu-tahu dia udah di Shishinkai Karate dan Kasumi pun sudah menunggunya. Doyle pun langsung ditendang Kasumi sampai pingsan. Saat Doyle sadar, Kasumi pun langsung menghajarnya sampai pingsan lagi. Dan saat Doyle sadar lagi, Kasumi langsung menghajar mukanya sampai hancur dan Doyle pun pingsan lagi. Kini saat Doyle sadar, Kasumi nggak ada di sana. Katsumi nitip pesan sama muridnya. Kalau dalam pertarungan ini, Doyle lah pemenangnya. Sementara itu di lain tempat, Baki dan Kozue kembali bertemu. Rupanya Baki lagi belah duren. Keesokan harinya, Yanagi datang mencari Baki. Dia pun langsung mengajak Baki bertarung. Kali ini Baki langsung menghajar Yanagi berkali-kali. Yanagi kewalahan, akhirnya dia pakai jurus rahasianya. Baki diserangnya beberapa kali. Dan tiba-tiba Baki ingat jika waktu kecil Yujiro pernah mengajarkan jurus itu pada dia. Baki pun menyerang Yanagi dengan jurus yang sama. Saat Baki ingin mematahkan tangannya Yanagi, tiba-tiba Sikorsky datang. Rupanya dia kabur dari penjara. Mereka berdua ngeroyokin Baki, tapi malah Baki yang menghajar mereka berdua. Tapi tahu-tahu Hanayama datang. Dan saat mereka bangkit lagi, Baki dan Kozue malah lari. Hanayama ditinggalin sendirian. Hanayama yang malas berantem pun akhirnya pergi juga. Malam harinya, Katsumi nganterin Doyle ke pelabuhan. Dan sebagai tanda perpisahan, Katsumi ngasih sabuk hitam karate sama Doyle.
Tapi ternyata Yanagi lagi ngincer Doyle. Mata kanan Doyle diserang sampai buta. Dan ini berarti kedua mata Doyle telah buta. Dan Doyle yang terdesak langsung kabur ke laut. Sementara itu di lain sisi, Jack mencari Sikorsky. Sikorsky mancing Jack buat ribut di kotak telepon umum, tapi di sana dia malah digaplokin sampai pingsan. Saat Sikorsky bangun, tahu-tahu dia udah di tengah arena Tokyo Dome. Udah gitu diliatin banyak penonton. Jack minta pertarungannya dilanjutin, dan lagi-lagi Sikorsky diayamin. Sikorsky ngambil senjata buat nusuk Jack, tapi Jack bukan kaleng-kaleng. Tiba-tiba Jack minta pergantian pemain, dan Gaia pun muncul. Gaia berkamuflase di antara pasir, seolah-olah dia bisa menghilang. Dan Sikorsky pun terus-terusan diayamin. Karena nggak tahan, akhirnya Sikorsky pun menyerah. Sementara itu di tempat berbeda, Shibukawa menantang Yanagi, tapi malah Motobe Ijo yang datang duluan. Motobe Ijo pun langsung menyerang Yanagi dengan senjatanya. Ia bahkan menebas tangan kanan Yanagi. Tapi tahu-tahu ada Yujiro Hanma. Pedang Motobe Ijo pun langsung dipotesnya. Dan setelah itu Yanagi langsung dibunuh olehnya. Di tempat lain, Doyle pun telah ditangkap oleh Oliva. Dengan begitu semua narapidana telah dikalahkan. Sementara itu Baki tengah dirawat di rumah sakit. Rupanya racun Yanagi telah menyebar di tubuhnya. Dan dokter mengatakan jika Baki sudah tidak ada harapan. Keesokan harinya Baki menghilang dari ruang perawatan. Ternyata dia pergi ke gunung untuk menemui sahabatnya Ando. Ando pun langsung menyadari jika Baki sedang terkena racun. Ando membuatkan Baki ramuan, dan setelah itu Ando menyuruh Baki jalan-jalan. Baki mengajak Kojue ke tempat Yasa Ape. Di sana Baki juga bertemu Yasa Junior. Saat Baki kembali, tiba-tiba di sana sudah ada Retsu. Dan secara tiba-tiba Retsu memukul Baki hingga pingsan. Dan tak lama kemudian helikopter pun datang. Rupanya Retsu berencana membawa Baki ke Cina. Retsu menemui Ryukayo dan dia meminta agar Baki bisa ikut serta dalam ratai turnamen. Melihat kondisi Baki saat ini, Ryukayo pun ragu. Oleh karena itu, Baki harus dites terlebih dahulu. Dan Baki melawan Cho. Meski awalnya diremehkan, Baki menunjukkan kapasitasnya sebagai petarung hebat. Dan Cho pun menyerah. Malam harinya, Retsu mengatakan jika Baki akan mengikuti ratai turnamen, sebab ini adalah cara untuk menyelamatkan Baki. Melihat kondisinya, awalnya Baki ragu untuk ikut. Tapi setelah mendengar nama Yujiro Hanma, tanpa pikir panjang Baki langsung ikut. Dan hari itu pun tiba. Turnamen yang hanya diadakan 100 tahun sekali. Raitai turnamen.